Jika kalian belum menonton film ini, gue yakin plot twist yang ada di film ini akan membuat kalian geleng kepala. Pecah pokoknya. Halo semuanya, nama gue Andre dan kali ini gue akan merecap sebuah film berjudul Old Boy. Terdapat seorang laki-laki mencoba untuk menceritakan kisahnya. Sebelum penampilannya seperti ini, dia merupakan orang normal seperti orang-orang pada biasanya. Jadi waktu itu dia lagi mabuk parah di kantor polisi. Saking mabuknya dia tidak pernah diam, selalu berbicara terus. Pria ini bernama Taesu. Taesu berada di kantor polisi karena mabuk dan juga sempat merayu pacar orang lain. Taesu dijemput oleh temannya bernama Han. Karena sekarang hari ulang tahunnya putrinya Taesu, Han menelepon istrinya Taesu yang sekarang berada di rumah. Han berkata bahwa sebentar lagi Taesu akan pulang. Sehabis menelepon istrinya Taesu tiba-tiba menghilang. Udah kayak mangga yang ada di pohon mangga tetangga. Tiba-tiba ngilang. 아저씨, 빨리 들어왔는지 그것만 얘기 좀 해줘요. 예? 나 그것만 가르쳐줘. Taesu dikurung di sebuah kamar kecil. Taesu sempat bertanya kepada petugas pembawa makanan, di mana dia sekarang? Kenapa dia ada di sini? Berapa lama dia akan dikurung di sini? Petugas di sana tidak menjawab. Yang Taesu bisa lakukan di sana hanyalah menunggu dan menunggu. Setiap hari dia hanya dikasih makanan berupa kue pangsit. Taesu sudah menunggu selama 15 tahun. Bayangin 15 tahun dikurung di sana. Tidak pernah melihat dunia luar. Makan setiap hari pakai kue pangsit. Interaksi juga gak pernah. Mungkin bisa dikatakan dia sudah gila. Saking kesepiannya, Taesu sempat mencoba untuk mengakhiri dirinya sendiri. Tetapi gagal. Ada seseorang yang menyembuhkannya sehingga dia tidak bisa mengakhiri dirinya sendiri. 현장에서 발견된 범인의 피는 이자 달력이고 학교고 집이고. Taesu mulai memperhatikan TV. Dia melihat TV untuk mengetahui waktu dan juga untuk sedikit menonton hiburan. Taesu mulai membuat sebuah diary. Taesu menulis apa saja yang dia lakukan di kamar ini. Apa saja yang dia rasakan. Siapa saja orang yang pernah dia sakiti. Dia tulis di diarinya. Siapa tahu Taesu pernah menyakiti seseorang lalu orang tersebut balas dendam dengan mengurung Taesu di sini. Taesu berlatih tinju. Di TV ada sebuah program tinju dan Taesu meniru gerakan-gerakan tinju yang ada di program tersebut. Taesu berlatih tinju sampai tangannya terluka bahkan patah. 발견된 범인의 피는 오씨와 같은 Taesu mentato tangannya. Setiap satu garis menunjukkan waktu 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun telah berlalu, Taesu mentato tangannya dengan gambar 1 garis. Taesu dengan menggunakan sumpit mulai menggali tembok. Nyicil setiap harinya sampai dia berhasil keluar dari galian tembok tersebut. Akhirnya setelah belasan tahun menggali, Taesu berhasil merasakan tetesan hujan yang berasal dari luar. Tetapi tiba-tiba gas keluar dari kamar Taesu lalu setelah itu ini yang terjadi. 뭐부터 사 먹을까? 김치찌개? 초원위에 누워 있습니다. Setelah dikurung selama 15 tahun lebih, akhirnya Taesu keluar. Dia bisa merasakan sinar matahari untuk pertama kalinya. Taesu berada di sebuah atas gedung. Di sana ada juga seorang lelaki membawa anjing mencoba untuk mengakhiri dirinya sendiri. Sebelum mengakhiri dirinya sendiri, Taesu menceritakan kisahnya ke lelaki ini. Setelah itu, Taesu turun dan ya, lelaki tersebut mengakhiri dirinya sendiri dengan menjatuhkan dirinya dari atas gedung. 바로 그 공중전화 골목이다. 조금 있다 죽어라.
내가요 죽으려고 그러느냐면요. 집도 없어졌다. Taesu berencana untuk mencari tahu siapa yang telah mengurungnya selama 15 tahun. Taesu pergi ke rumahnya tetapi terlihat rumahnya sudah tidak ada. Keluarganya juga sudah tidak ada. Taesu mempraktikkan latihan tinju yang selama ini dia lakukan selama 15 tahun kepada bocah-bocah tengik. Dan iya, bocah-bocah tengik tersebut semuanya babak belur. 요걸 안 가르쳐 주니까. Terdapat orang asing memberikan Taesu handphone dan sebuah dompet berisi uang dengan jumlah yang lumayan besar. Taesu mengambil handphone serta dompet tersebut. Lalu tanpa berpikir lama lagi dia pergi ke restoran seafood. Dia ingin memakan gurita hidup. Karena selama 15 tahun dia bosan telah memakan kue pangsit. Di sana Taesu bertemu dengan seorang pelayan yang wajahnya tuh katanya familiar. Seakan Taesu dan pelayan tersebut pernah bertemu. Tiba-tiba terdapat telepon. Itu merupakan orang yang mengurung Taesu selama 15 tahun. Dan ya percakapan tersebut semakin ingin membuat Taesu untuk mencari tahu siapa orang yang telah mengurungnya. 내가 동거냐? 누굴 것 같아요? 산 거 맞죠? 바위 덩어리든 Taesu memakan guritanya, lalu tiba-tiba pelayan tersebut memegang tangan Taesu. Setelah dipegang, Taesu pingsan. Mungkin karena selama 15 tahun tidak pernah berinteraksi dengan seorang wanita, Taesu jadi pingsan. Bangun-bangun, Taesu berada di rumah pelayan tersebut. Nama wanita ini bernama Mido. Terlihat Mido menangis setelah membaca buku diarinya Taesu secara diam-diam. 말투가 원래 그래요? 죽을 죄를 지었다. Ketika Mido sedang membuang air besar di kamar mandi, Taesu seketika masuk lalu mencium Mido. Taesu melakukan itu untuk melepaskan hasratnya yang mungkin selama 15 tahun dia tahan. Tetapi terlihat Mido tidak mau sehingga dia menghajar Taesu. Taesu merasa malu. Mido pun menjelaskan bahwa dia belum siap untuk melakukan seks. Mido mengaku bahwa dia menyukai Taesu. Sebelum melakukan seks, Mido ingin tahu lebih dalam terlebih dahulu tentang Taesu. Mido membaca diarinya Taesu dan ada sebuah bagian yang membuat Mido itu connect dengan Taesu. Jadi Taesu pernah berhalusinasi kalau tubuh dia itu digeragoti oleh semut. Mido juga sama pernah mengalami hal serupa. Cuman ketika kesepian, Mido bukan digeragoti oleh semut, melainkan dia melihat semut dengan ukuran seperti manusia. Taesu mencari alamat putrinya, yaitu Eva. Dan ya, ternyata Eva sudah pindah ke luar negeri dengan orang tua angkatnya. Sementara istrinya Taesu sudah meninggal. Jadi rumor beredar bahwa Taesu yang telah membunuh istrinya sendiri. Makanya sekarang Taesu menjadi buronan karena rumor beredar kalau dia membunuh istrinya sendiri. Pikiran dendam Taesu mulai meletus seperti gunung berapi. Dia ingin membalaskan dendamnya kepada orang yang telah mengurungnya selama 15 tahun. Taesu pergi ke setiap restoran kue pangsit. Taesu kan selama 15 tahun di kurungan makan kue pangsit. Karena makan kue pangsit setiap harinya, dia mulai hafal persis gimana rasanya kue pangsit tersebut. Karena hafal, Taesu mulai mencari restoran kue pangsit yang rasanya itu sama persis dengan apa yang telah dia makan selama 15 tahun di kurungan. Mido melakukan perbincangan dengan teman online-nya. Teman online-nya Mido ini berkata, gimana kehidupan penjara lebih besar? Taesu. Berkata seperti itu seakan dia tahu bahwa Taesu telah dikurung selama 15 tahun. 난 널 못 믿겠다. Taesu mulai curiga dengan Mido. Mido berkata bahwa dia tidak kenal dengan orang ini. Dia hanya suka ngobrol kadang-kadang dengan orang ini melalui chatting. Karena tidak bisa dipercaya,
Taesu meninggalkan Mido. Setelah mencoba lebih dari 100 restoran kue pangsit, akhirnya Taesu menemukan restoran kue pangsit yang rasanya itu sama persis dengan apa yang dia makan selama 15 tahun di kurungan. Dan ya tanpa banyak mikir lagi, Taesu pergi ke tempat produksinya. Di sana terdapat banyak sekali penjara, dan penjara tersebut sama persis dengan kurungan Taesu. Jadi penjara tersebut semacam bisnis. Banyak orang-orang kaya pergi ke sana untuk mengurung seseorang. Taesu menyiksa pemilik bisnis ini bernama Park Cheol. Taesu bertanya siapa nama klien yang mengurung dia selama 15 tahun. Park Cheol berkata bahwa informasi klien sangat amat penting sehingga dia tidak mau memberitahu. Taesu pun mencopotkan gigi Park Cheol satu persatu dan akhirnya Park Cheol mau berbicara. Katanya Park Cheol tidak melihat wajah klien yang mengurung Taesu. Tetapi Park Cheol sempat merekamnya. Taesu pun mengambil rekaman tersebut, lalu setelah itu anak buahnya Park Cheol sudah siap untuk menghajar Taesu. Dan ya semuanya kalah. Semua anak buah Park Cheol babak belur dihajar sama Taesu. Taesu berjalan keluar, tentu karena habis melawan banyak sekali orang, dia mengalami banyak luka terus terjatuh lemas. Taesu dibantu oleh seseorang. Orang tersebut mengangkat Taesu ke sebuah taksi. Dan ya, orang tersebut mengenal Taesu. Sepertinya dia merupakan orang yang telah mengurung Taesu selama 15 tahun. Taesu diantar ke tempatnya Mido. Dan ia bangun-bangun luka-lukanya Taesu sudah disembuhkan oleh Mido. Taesu memutarkan rekamannya. Jadi klien ini ingin mengurung Taesu selama 15 tahun tetapi tidak boleh gila. Jadi Park Cheol bisa mengurung Taesu selama 15 tahun dan dia tidak akan gila. Karena minumannya sudah dicampurkan dengan obat bernama Resveratrol Solution. Obat pencegah gila. Itulah mengapa sekarang Taesu tidak gila. 15년입니다. 앉아서 하세요. Besoknya Taesu bertemu dengan teman lamanya bernama Han. Tentu setelah tidak melihatnya selama lebih dari 15 tahun, Han langsung memeluk Taesu. Jadi Han mempunyai sebuah usaha, yaitu warnet. Taesu bertanya ke Han, apakah ada orang yang sangat membencinya sampai-sampai melakukan balas dendam dengan mengurungnya selama 15 tahun. Sejauh ini Han tidak pernah melihat orang yang pernah sangat amat marah kepada Taesu. Taesu membuka emailnya Mido dan tiba-tiba ada satu orang yang memberikan pesan. Orang tersebut bernama Evergreen dan terlihat bahwa Evergreen merupakan orang yang telah mengurung Taesu. Taesu langsung bertanya secara paksa kepada Mido, siapa itu Evergreen? Tiba-tiba Han menelepon. Han berkata bahwa dia sudah melacak email Evergreen dan katanya Evergreen tinggal tepat di seberang apartemen Mido. 에버그린, 당신이 사랑하는 모든 여자를 죽일 거거든요. Tentu Taesu langsung pergi ke sana dan ya di sana terdapat Evergreen dan bodyguardnya yang kelihatannya jago bela diri. Evergreen menyuruh Taesu untuk mencari tahu alasan kenapa sih Evergreen mengurung Taesu selama 15 tahun. Jika sudah tahu jawabannya, temui Evergreen dan dia berjanji akan langsung mengakhiri dirinya sendiri. Tetapi jika Taesu tidak bisa menemukan jawabannya, maka Evergreen akan membunuh Mido. Awalnya bodoh amat, Taesu mencoba untuk membunuhnya. Evergreen berkata bahwa jika Taesu membunuhnya sekarang, Taesu tidak akan bisa tahu kenapa dia dikurung selama 15 tahun. Sebenarnya Evergreen telah melakukan operasi. Jadi di jantungnya Evergreen terdapat sebuah alat. Jika Evergreen memencet tombolnya, maka jantung dia akan berhenti dan ya, dia akan mati. Jadi Taesu tidak bisa menyiksa Evergreen karena dia bisa mati kapan saja. Tinggal pencet tombol. Jika Evergreen mati,
maka Taesu tidak akan bisa tahu alasan kenapa dia dikurung selama 15 tahun. Taesu memilih untuk mencari tahu kebenaran ketimbang balas dendam. Maka dari itu dia tidak jadi membunuh Evergreen demi mencari tahu kebenarannya seperti apa. Mido berteriak dan dengan gegas Taesu langsung menghampirinya. 그러자니 가둔 이유를 모르겠고 오대수 씨 계신가요? Mido sedang disandra oleh Park Cheol. Park Cheol melakukan balas dendam karena giginya sudah dicopotkan secara brutal oleh Taesu. Park Cheol mencoba untuk mencopotkan giginya Taesu, tetapi tiba-tiba bodyguardnya Evergreen datang dengan membawa banyak sekali uang. Evergreen membayar Park Cheol untuk meninggalkan Taesu dan Mido. Karena uangnya cukup banyak, tentu Park Cheol menerima tawaran tersebut. Evergreen merupakan seorang konglomerat. Kekayaan dia bisa dikatakan unlimited. Pokoknya kaya banget. Karena sempat disandra, rasa takut Mido belum hilang. Taesu berjanji bahwa dia akan menjaga Mido apapun itu resikonya. Tiba-tiba sambil menangis, Mido menyanyikan sebuah lagu berjudul Hanya Kamu Yang Ingin Aku Lihat. Besoknya Taesu dan Mido menginap di sebuah hotel. Mereka berdua sudah saling jatuh cinta. Maka dari itu mereka berdua melakukan hubungan seks. Tiba-tiba sebuah gas masuk ke dalam kamar Taesu dan Mido. Setelah itu Evergreen masuk bersama dengan bodyguardnya dengan membawa sebuah kotak. Besoknya mereka berdua bangun lalu melihat isi kotak tersebut. Dan isi kotak tersebut merupakan potongan tangan Park Cheol. Bagaimana Evergreen tahu di mana Taesu dan Mido berada? Apalagi kalau bukan disadap. Taesu pergi ke toko elektronik untuk mencari alat penyadap tersebut. Dan ya, alat penyadap tersebut berhasil ditemukan. Mido googling tentang Evergreen. Di situ dia menemukan satu situs bernama Evergreen Old Boys. Jadi itu merupakan sebuah situs untuk alumni-alumni SMA Sangnuk. Dan ya, dulu Taesu sekolah di sana. Di SMA Sangnuk. Taesu bersama dengan Mido pergi ke SMA Sangnuk untuk melihat buku angkatan tahun 1979. Di buku tersebut terdapat seorang alumni bernama Lee Wo-chin. Atau kita sebut saja Lee. Jadi si Lee ini wajahnya sama seperti Evergreen. Bertanda Evergreen nama aslinya adalah Lee Wo-chin. Terus Misuwa merupakan adiknya Lee. Dan Misuwa dulu sekelas dengan Taesu waktu kelas 3. Nah setelah Taesu pindah sekolah, Misuwa meninggal dunia karena mengakhiri dirinya sendiri. Han berkata bahwa Misuwa merupakan pelacur dan orangnya tuh sok suci. Mendengar adiknya dikatain pelacur, Lee langsung membunuh Han di saat itu juga. 겉으로 세지 마 요조 숙련대 내가 그때 뭐 했나 몰라 우리 누나는요. 너 때문에 이사했잖아. Kemarahan Taesu semakin membara karena teman satu-satunya yaitu Han telah dibunuh. Untuk menjaga Mido, Taesu pergi menemui Park Cheol. Jadi kan Park Cheol tangannya dipotong sama Lee. Nah, Taesu mengajak Park Cheol untuk bekerja sama. Taesu ingin menaruh Mido di kurungan supaya dia aman. Sementara Taesu sendiri akan pergi membalaskan dendamnya dengan membunuh Lee. Park Cheol setuju. Jadi ya sekarang Mido dikurung supaya aman, sementara Taesu pergi membalaskan dendamnya. Taesu pergi ke salah satu temannya Misuwa. Taesu bertanya, dulu Misuwa tuh berpacaran dengan siapa? Nah katanya dia tidak tahu. Dia juga mendapat kabar dari Han bahwa hanya Taesu yang tahu siapa pacarnya Misuwa. Seketika Taesu teringat, saat itu Taesu merupakan anak yang bisa dikatakan bandel. Taesu mencoba untuk mendekati Misuwa tetapi gagal. Misuwa merupakan wanita yang cantik jadi pantas banyak cowok yang mau deketin dia.
해보자. Karena mau pindah sekolah, Taesu menulis kata-kata selama tinggal di kelasnya. Kata-kata tersebut ditujukan untuk teman-teman cowoknya. Setelah itu, Taesu melihat Lee sedang berlari dengan membawa kamera. Karena penasaran, Taesu mengikuti Lee. Ternyata Lee pergi ke kelas kosong untuk menemui Misuah, adiknya. Dan apa yang dia lakukan di sana, yaitu berhubungan incest dengan Misuah. Taesu ketahuan sudah mengintip oleh Misuah. Karena ketahuan, Taesu langsung kabur. Taesu langsung menyebarkan gosip kalau Lee berhubungan incest dengan adiknya sendiri, yaitu Misuah. Taesu pergi menemui Mido. Taesu bercerita kalau Lee mengurungnya karena dia sudah menyebarkan gosip tentang Lee melakukan hubungan incest dengan adiknya. Karena gosip tersebut, adiknya Lee yaitu Misuah mengakhiri dirinya sendiri lalu meninggal. Karena masih tidak terima, Taesu berencana untuk balas dendam. Dia pamit kepada Mido lalu pergi ke kediaman Lee. Taesu berencana untuk membunuh Lee. Taesu menghajar semua penjaga yang ada di sana. Lalu terlihat Lee malah nyantai. Dia mandi dulu lalu berpakaian layaknya di sana tidak ada Taesu. 넌 누나와 잤다. 그냥 잊어버린 거야. Taesu menjelaskan bahwa dia dikurung karena telah menyebarkan gosip kalau Lee telah berhubungan incest dengan adiknya sendiri. Karena gosip tersebut, adiknya Lee yaitu Misuah mengakhiri dirinya sendiri. Lee menjelaskan dia mengurung Taesu karena Taesu tidak ingat sama sekali kalau dialah yang menyebar gosip tersebut sehingga membuat Misuah meninggal. Lee kesal seakan kejadian tersebut tidaklah penting bagi Taesu. Disitulah Lee marah, dia melihat kalau Taesu tuh tidak mempunyai rasa bersalah sama sekali. Terdapat fakta mengejutkan, ternyata Misuah hamil dan itu adalah bayinya Lee. Di saat Misuah mencoba untuk mengakhiri dirinya sendiri, Lee ada di sana. Terjadilah sebuah flashback. Flashback tersebut membuat Lee merasa menjadi sangat amat bersalah. Ternyata selama ini Taesu dengan Mido dihipnotis. Itulah mengapa Taesu dan Mido bertemu di restoran seafood. Itulah mengapa ketika dipegang tangannya Taesu langsung pingsan. Itulah mengapa Mido jatuh cinta kepada Taesu. Karena dihipnotis oleh suruhannya Lee. Taesu disuruh untuk membuka sebuah kotak biru. Dan gilanya isi kotak tersebut adalah 렌처가 그렇다 이거. ya ternyata Mido adalah putrinya Taesu. Mido selama 15 tahun dirawat oleh Lee. Lalu dia dihipnotis untuk melupakan ayahnya yang sudah menghilang selama 15 tahun. Tentu Taesu marah besar. Dia mencoba untuk membunuh Lee tetapi diberhentikan oleh bodyguardnya Lee yang jago bela diri. Lee menyuruh bodyguardnya untuk berhenti. Bodyguardnya tidak mendengar karena sudah budek. Jadi Lee membunuh bodyguardnya sendiri. 나보고 이거 열어보라는데. 또 전화할게. 응? 다 내 잘못이잖아. Lee menelepon Park Cheol untuk memberikan Mido sebuah kotak biru. Dan seperti yang kita tahu, kotak tersebut berisi fakta bahwa Taesu merupakan ayahnya Mido. Karena itu Taesu pun memohon kepada Lee. Taesu memohon untuk jangan biarkan Mido membuka kotak tersebut. Memohon sampai berkelakuan seperti anjing yang meminta makanan kepada majikannya. Bahkan Taesu rela memotong lidahnya sendiri hanya untuk memohon.
그냥 놔두세요. Melihat Taesu memohon seperti itu, Lee mengampuninya. Lee menyuruh Park Cheol untuk jangan membuka kotak tersebut agar Mido tidak tahu. Lee bingung sekarang tujuan hidup dia tuh apa jika pembalasannya sudah terselesaikan. Maka dari itu, Lee memberikan remote pengendali jantungnya ke Taesu. Setelah itu, Lee pergi ke bawah menggunakan lift. Tentu karena masih merasa tidak terima, Taesu memencet tombolnya. Dan yang terjadi bukan Lee jantungnya berhenti, melainkan munculnya suara di mana Taesu sedang melakukan hubungan incest dengan anaknya sendiri, yaitu Mido. 누나하고 난 다 알면서도 사랑했어요. Lee memberikan saran ke Taesu. Lee dan adiknya itu saling jatuh cinta. Walaupun mereka tahu situasinya seperti apa. Tidakkah Taesu dan Mido bisa melakukan hal yang sama? Saling jatuh cinta saja supaya hal tersebut normal. Tidak sampai di situ saja. Lee karena merasa kesepian, karena memegang sebuah penyesalan yang begitu tinggi, karena tidak tahu hidup untuk apa lagi, dia mengakhiri dirinya sendiri dengan menggunakan pistol. Taesu bertemu dengan tukang hipnotis. Taesu menyuruh tukang hipnotis untuk menghipnotisnya supaya dia lupa bahwa Mido adalah anaknya. Dan ya, Taesu dihipnotis terus dia menganggap bahwa Mido merupakan kekasihnya. 사랑해요. Balas dendam paling gila. Butuh waktu 15 tahun lebih agar balas dendam ini bisa terselesaikan. Gila memang si Lee ini. Apa reaksi kalian jika kalian berada di posisi Taesu? Apakah kalian akan memotong lidah kalian sendiri? Apakah kalian akan menghipnotis diri kalian sendiri? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.